Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program Talk Show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya, pemirsa bincang sehati, pernah nggak sih Anda merasa mungkin di telapak kaki Anda, apalagi di bagian tumit gitu ya, kok kayaknya kulitnya menebal, rasanya lebih kasar gitu ya, dan warnanya juga sedikit berubah nih kekuningan. Nah ini nih sebenarnya kondisi yang sudah sering dialami atau mungkin banyak orang mengalami, yaitu kapalan. Sebenarnya kapalan tuh karena apa sih? Bagaimana cara mencegahnya dan cara mengobatinya kalau sudah terjadi pada diri kita? Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih fun fact seputar menjaga kesehatan kaki. Oke, yang pertama adalah menjaga kebersihan kaki. Pasti dong ya, ini yang paling penting. Kalau kita mau menjaga kesehatannya, berarti kita juga harus menjaga kebersihannya. Nah, kalau bicara tentang kebersihan, apa aja sih sebenarnya yang mungkin bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan kaki? Kalau kita pikir kan setiap hari ya kita mobilitas pastinya menggunakan kaki gitu ya. Walaupun setiap hari pastinya pakai alas kaki, pakai sepatu, pakai sandal, tapi tetap nih walaupun dengan alas kaki ya kita harus terus mencuci kaki dengan baik gitu. Apalagi kalau kita habis dari luar rumah, kadang-kadang saya pakai sandal kok, walau coba sebentar gitu ya ke minimarket, gak usah cuci kaki lah. Nah sebenarnya tetap aja kan ya ada debu-debu, ada kotoran yang mungkin saja terkena gitu di kaki kita selama di perjalanan, walaupun jaraknya dekat atau tidak terlalu lama waktunya. Sebaiknya setiap beraktivitas kita mencuci kaki kita. Nah kalau bisa juga memang ada sebagian orang yang di dalam rumah menggunakan alas kaki juga ya. Untuk alas kaki di dalam rumah ini juga baik gitu ya, ketika memang kita nggak bisa memastikan lantainya selalu bersih. Jadi menjaga kebersihan itu penting ya. Oke, selanjutnya adalah pakai pelembab. Nah, kadang-kadang kita yang paling terpikir kalau pakai pelembab tuh kan pasti tangan gitu ya, terus bibir misalnya gitu. Nah, ini tuh kadang-kadang telapak kaki kita tuh terlupa gitu. Nah, sebenarnya ini penting juga pelembab ini untuk bisa menjaga agar tetap terhidrasi. Sejauh mana sih dan bagaimana caranya membuat kaki kita terus lembab? Nanti kita akan konfirmasi nih bersama dokternya. Jangan sampai kita salah treatmentnya juga akhirnya malah jadi berantakan atau ada masalah baru gitu ya. Nanti kita akan bahas. Oke, selanjutnya adalah eksfoliasi. Nah, bagi yang sering mungkin ke salon gitu ya untuk mani-pedi, eksfoliasi memang sering dilakukan juga di sana. Tapi kalau eksfoliasi di rumah tuh caranya gimana sih yang aman gitu ya, yang benar, agar juga kadang-kadang kalau kita eksfoliasinya dengan, kan ada yang dengan bahan kimia, ada yang memang langsung secara fisik. Jangan sampai melukai juga nih, karena pengennya bersih terus gitu ya, dieksfoliasinya terlalu kencang, akhirnya jadi luka. Jadi gimana cara eksfoliasi kaki yang benar, apalagi di area telapak kaki gitu ya. Caranya gimana, pakai apa, itu juga nanti akan kita tanyakan bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah merendam kaki dengan air hangat. Pastinya yang terpikir kalau kita rendam kaki dengan air hangat itu rasanya rileks, rasanya nyaman gitu ya. Apalagi kalau kita habis jalan seharian, diri lama, apalagi nih para anak kereta gitu ya, yang berdiri lama di kereta pulang ke rumah, kakinya direndam dengan air hangat itu enak banget. Nah, apakah cuma efek rileks saja atau memang ada manfaat lain nih dari merendam kaki? Apakah ini bagian dari perawatan dari kebersihan dan kesehatan juga? Apa sih efeknya kalau kita bisa rendam kaki? Apakah jadi lebih lembab atau kulit kaki kita jadi lebih bersih gitu ya? Nanti kita juga akan tanyakan bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah gunakan alas kaki yang nyaman. Nah, kalau bicara tentang alas kaki ini kadang-kadang ada dua hal nih, mau tampilannya atau mau kenyamanannya. Ada yang nyaman tapi tampilannya gak oke. Ada yang tampilan bagus banget tapi aduh rasanya kalau dipakai tuh sakit banget, gak nyaman gitu. Nah, kadang-kadang memang kita harus pintar-pintar ya, pilih alas kaki karena gak segampang itu gitu. Karena
memang efeknya juga panjang. Kalau kita tidak menggunakan alas kaki yang nyaman dan tepat, nanti malah bisa ada masalah-masalah lain atau masalah kesehatan lain. Paling gampangnya lecet di kakinya gitu ya. Nah, ini yang harus dipikirkan. Nanti kita akan tanyakan juga nih bersama dokter kita. Oke, jangan kemana-mana, pasti ingin tahu jawabannya kan? Makanya tetap di depan TV Anda. Kita akan kembali setelah jeda di Bincang Sehati. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya kita sudah bahas gitu ya beberapa fun fact seputar bagaimana menjaga kesehatan kaki. Tapi itu kan pembahasan dari saya. Pastinya akan berbeda dan akan lebih detail juga kalau dibahas oleh dokter yang tepat. Karena itu sudah hadir bersama kita di studio. Ada Dr. Syafria Zidni, SPDV, spesialis dermatovenerologi dari Rumah Sakit Permata Depok. Langsung kita sapa, halo dokter. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di Bincang Sehati ya dok ya. Hari ini kita bicara tentang kesehatan kaki, terutama kapalan. Tapi sebelum masuk ke situ, kita bahas dulu nih fun fact untuk menjaga kesehatan kaki secara general ya. Yang pertama, saya mau tanya, sejauh mana pentingnya bahwa kalau kita mau menjaga kesehatan kaki, berarti kita juga harus menjaga kebersihan kaki. Itu seberapa penting sih menjaga kebersihan kaki? Baik. Jadi menjaga kebersihan kaki itu justru yang utama ya dari menjaga kesehatan kaki itu sendiri. Karena dengan kulit kaki yang bersih pastinya itu akan menghindarkan kita dari berbagai macam masalah yang bisa menimbulkan kelainan atau penyakit pada kulit nantinya gitu. Seperti mungkin bakteri, jamur dan lain sebagainya. Juga bisa menghindarkan kita dari bau tidak sedap pada kaki karena adanya penumpukan kotoran dan keringat seperti itu ya. Dan kita tidak tahu mungkin suatu ketika kita ada lecet sedikit atau kecil gitu ya pada kaki sehingga itu bisa tempat atau celah masuk untuk bakteri. Nah, makanya betapa pentingnya kita untuk membersihkan kaki itu. Oke, kalau bicara tentang membersihkan kaki sendiri itu caranya yang tepat gimana sih dok? Biasanya kan kalau kita bersihin kaki ya udah kita siram gitu. Apakah sebenarnya setiap kali kita membersihkan kaki perlu dengan sabun kah atau gimana? Nah kan dulu kan kita cuma diajarin waktu kecil sebelum tidur cuci kaki nanti mimpinya buruk gitu ya. Itu sebenarnya kan untuk menjaga kebersihan kaki ya. Tapi caranya kan nggak dijelasin ya sama orang tua kita. Gimana dok? Ya, tentunya gini, kita lihat ya aktivitas kita apa. Kalau mungkin di rumah aja, kondisi kaki juga tidak terlalu kotor. Hanya debu-debu aja ya. Mungkin kita juga cukup dengan membasuh, tapi juga nggak sekedar disiram dengan air, tapi kita juga basuh dengan tangan atau gosok dengan biasanya pada gosok dengan kaki satu dengan kaki lainnya begitu ya. Jadi ada pembasuhan di situ. Terus kalau misalkan emang kondisinya kotor, kita perlu gunakan sabun juga untuk menghilangkan kotoran-kotoran tersebut. Nah, cukup digunakan sabun yang lembut saja gitu, tidak perlu yang sampai harus pakai antiseptik atau segala macam. Yang penting gunakan sabun yang lembut dan juga bisa ikut melembabkan kulit kita. Baik, jadi nggak perlu pakai scrub tiap hari gitu ya, nggak usah ya, atau zat aktif lainnya gitu. Jadi memang dibersihkan sesuai kondisi. Kalau debu-debu aja tadi dibasuh dengan air, tapi tetap harus digosok gitu ya. Tapi kalau memang ada kotorannya, mungkin habis berkebun ya kan, rajin kan berkebun di rumah, terus ada tanah-tanahnya, ya itu harus pakai sabun dong ya pastinya ya. Karena bukan cuma untuk estetikanya saja atau kotornya, itu kan juga mungkin ada bakteri di sana, jadi harus dengan sabun. Oke, kita lanjut ke fun fact berikutnya, yaitu menjaga kesehatan kaki itu harus juga dengan pelembab. Kadang-kadang kita kan memang yang terlihat aja gitu ya di bagian-bagian tertentu. Nah, telapak kaki lupa dikasih pelembab. Nah, akhirnya itu juga kering kan itu. Nah, gimana nih dok? Sebenarnya kadang-kadang kalau dikasih pelembab di area tersebut kan rasanya nggak enak. Untuk berjalan juga kadang-kadang jadi licin. Sebenarnya pelembab yang tepat untuk kaki itu yang seperti apa dan kapan kita pakai? Itu benar adanya ya, kalau kita harus gunakan pelembab juga untuk kaki kita, karena pelembab itu selain dia bisa menghidrasi, kemudian melembabkan kulit kaki kita, dia juga bisa memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh kulit kita, terutama di bagian kaki ya, yang sering terlupakan gitu, padahal sering digunakan untuk berjalan, aktivitas segala macam. Justru yang menjadi terbebani paling banyak ketika kita beraktivitas itu adalah kaki kita gitu. Nah, kita merawat dengan memberikan nutrisi lewat pelembab itu sehingga
dengan tercukupi kebutuhan dari kaki, kulit kaki itu, kulit tersebut bisa menjadi barrier yang bagus untuk pertahanan kita terhadap berbagai macam bakteri, jamur, kemudian mungkin bahan-bahan yang bisa menyebabkan alergi pada kulit, dan juga salah satunya juga tadi bau tidak sedap juga bisa. Oke. Jadi memang harus jadi fokus ya, nggak bisa ditinggalkan. Nah, baiknya kapan sih dipakainya? Apakah kalau kita mau tidur gitu ya? Jadi kan kita nggak jalan-jalan ya, jadi nggak juga mengotori lantai karena ada bercak-bercak mungkin sedikit berminyak. Itu gimana? Iya, mungkin memang agak nggak nyaman ya. Tapi kalau yang saya sarankan, setidaknya kita menggunakan pelembab itu 2 kali dalam sehari. Waktu paling baik untuk menggunakan pelembab adalah setelah kulit kita kontak dengan air. Jadi sehabis mandi pagi dan sore, kita menggunakan handuk kan, kita bersihkan dengan handuk, kemudian kita gunakan pelembabnya sehingga dia bisa melapisi kulit kita dan ikut mengoklusi supaya air yang tertinggal di permukaan kulit tadi tidak menguap gitu. Jadi dia bisa menghidrasi dan menjaga air tetap stay di situ. Oke, jadi mengunci kelembapannya. Iya, betul. Lebih baik lagi kalau sebelum tidur kita tambahkan lagi pengolesan pelembab. Kan kalau untuk aktivitas sehari-hari mungkin kurang nyaman ya, tapi ketika kita akan beranjak tidur kan tinggal tidur aja. Jadi di situ kita bisa tambahkan penggunaan pelembab supaya lebih bermanfaat lagi. Bisa digunakan yang berbahan petroleum jelly atau bisa menggunakan ya bahan-bahan minyak seperti minyak kelapa, minyak zaitun seperti itu. Dan yang perlu diperhatikan lagi kalau kondisi kulit kakinya kering sekali gitu, kita bisa lakukan penambahan penggunaan wrap plastik bening itu ya. Jadi kita oleskan pelembab pada telapak kaki, kemudian kita bungkus dengan plastik itu selama 15 menit supaya bisa lebih terabsorpsi atau terserap dengan baik. Dengan optimal ya. Wah, boleh dicoba nih yang kulit kakinya mungkin kayaknya kering nih saya, bisa dicoba ya, dibungkus dulu pakai plastik gitu ya, selama 15 menit agar lebih optimal penyerapannya. Oke, selanjutnya adalah menjaga kesehatan kaki dengan eksfoliasi. Berapa macam sih eksfoliasi yang bisa dilakukan? Oke, eksfoliasi ini penting juga ya. Sebelumnya kita harus tahu manfaatnya dulu. Kenapa kita harus lakukan eksfoliasi nih pada kulit kaki juga? Karena itu bisa membantu mengangkat sel-sel kulit mati di situ, mengangkat kotoran. Selain itu juga bisa menyokong terjadinya regenerasi kulit yang baik di situ ya. Nah, eksfoliasi ini bisa kita lakukan di rumah dengan menggunakan scrub. Tapi yang perlu kita perhatikan jangan terlalu sering juga melakukan hal ini gitu ya. Jadi yang disarankan setidaknya lakukan 1-2 kali dalam seminggu. Itu juga tergantung pada kondisi telapak kaki masing-masing ya. Kalau misalkan orangnya itu tipe kulitnya sensitif, kembali lagi mungkin 1 kali seminggu saja sudah cukup daripada nanti menyebabkan iritasi atau masalah kulit lainnya. Sedangkan untuk tipe kulit yang normal tidak ada masalah, bisa dilakukan 2 kali dalam seminggu. Jangan terlalu sering juga, nanti justru akan mengakibatkan iritasi. Betul, atau jangan terlalu keras juga ya. Iya, karena terlalu semangat gosok-gosok terus. Nah, kalau kita di salon kan sering juga kita lihat kan mungkin dengan seperti bukan dikupas sih, dikerok gitu ya. Iya, itu juga kan sebenarnya lumayan ada pemaksaan. Itu sebenarnya kalau ada nggak bedanya? Berapa lama jangka waktunya antara kita perawatan eksfoliasi di rumah dengan di salon? Apakah di salon juga akan lebih jangka waktunya lebih panjang karena mereka mungkin treatmentnya akan lebih keras? Sebenarnya prinsipnya sama ya, eksfoliasi itu jadi jangan terlalu sering dilakukan, baik itu di rumah atau di salon atau di tempat lainnya gitu. Jadi berikan kesempatan ke kulit kita untuk ibaratnya bernafas dan kembali ini pulih lagi. Jangan terus dibuang begitu saja gitu ya. Berikan kesempatan padanya. Aduh, kayak mantan ya. Selanjutnya kita bahas gimana sih kalau kaki itu direndam dengan air hangat. Ini bisa membantu nggak sih kesehatannya? Apakah cuma relaksasi saja efeknya? Ya, dengan merendam kaki di air hangat itu ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil ya. Selain tadi bisa merelaksasi kaki yang sudah dipakai seharian untuk aktivitas, kemudian bisa melancarkan peredaran darah di situ juga. Selain itu juga kita bisa lakukan perendaman kaki di air hangat itu untuk mengurangi kulit yang menebal, jadi agak melunakkan gitu, karena punya efek seperti itu. Dan salah satunya juga tadi
kembali lagi mengurangi bau tidak sedap pada kaki juga itu. Mematikan kuman nggak sih dengan suhu tertentu? Kalau mematikan kuman mungkin ada yang sebagian yang ini juga ya tersingkirkan di situ ya, tapi pastinya itu akan meningkatkan kebersihan kaki juga. Betul ya. Jadi jangan kita berpikir karena mematikan kuman kalau bisa suhunya naikin gitu jangan. Jangan ya. Nanti justru akan melukai kulit kita. Jadi jangan sampai terlalu panas ya. Itu justru akan membuat iritasi. Membuat kulit kita kering. Nah, boleh nggak sih kita merendam kaki dengan air hangat setiap hari? Soalnya kan kalau kita bicara tentang air hangat atau air yang ini juga kadang-kadang bikin kulit kita kering kan gitu. Boleh nggak sih kita rendam itu tiap hari gitu? Iya, kalau pada orang kulit normal tidak ada masalah tidak ada masalah apa-apa ya, boleh silahkan gitu. Tapi kalau misalkan emang bawaan kulitnya itu kering, kalau misalkan tidak dibutuhkan ya jangan terlalu sering dilakukan juga, karena itu akan membuat air yang ada di permukaan kulit itu semakin banyak menguap dan akan membuat kulit itu menjadi semakin kering. Jadi tergantung ya jenis kulit kita seperti apa. Yang penting itu kita emang harus kenal dulu jenis kulitnya seperti apa. Jangan ikutin orang, belum tentu dampaknya baik untuk kita ya. Selanjutnya adalah menggunakan alas kaki yang nyaman. Nah, ini yang paling sering nih, apalagi perempuan ya, heelsnya berapa senti gitu kan. Itu sebenarnya kan gak nyaman banget, tapi tampilannya cantik. Nah, sebenarnya kalau bicara tentang kenyamanan sama tampilan ini kan jadi kayak bosi malakama nih, mau pilih yang mana? Sejauh mana sih sebenarnya kenyamanan kaki ini berdampak besar pada kesehatannya? Alas kaki ini fungsi utamanya kita lihat lagi ya, untuk melindungi kaki kita ketika beraktivitas dari tekanan yang berlebihan juga, kemudian melindungi juga dari luka ya ketika kita berjalan gitu. Jadi gunakan yang senyaman mungkin sebenarnya ya. Tapi itu juga kembali lagi, kalau kita ingin dapat estetiknya juga, maka kita sesuaikan dengan aktivitas kita sehari-hari gitu. Jadi jangan sampai kita mengalahkan kenyamanan tadi ya, karena bukan masalah kenyamanan aja, nanti bentuk kakinya bisa berubah lagi ya kan. Kalau misalnya terlalu sempit atau terlalu mungkin saking ingin terlihat sangat-sangat ramping, itu terlalu menekan gitu ya. Jadi bentuk kaki juga berpengaruh kan dengan salah-salah juga nanti malah bikin masalah pada kulit kaki itu dia. Nah, sebelum kita bahas nih masalah kulit kaki yaitu kapalan, kita jeda dulu ya, Dok ya. Nanti kita akan bahas setelah jeda. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Sekarang kita akan bahas nih masalah kesehatan di kulit kaki yang sering banget terjadi, yaitu kapalan. Apa sih itu kapalan? Mungkin Anda ingin tahu cara mengatasinya, mencegahnya kalau bisa ya. Anda bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Kita lanjut lagi bersama Dr. Syafriya Zidni, SPDV, spesialis dermatovenerologi dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke Dok, sebelum masuk kapalan gitu ya, kita bicara ini kan salah satu dari gangguan kesehatan kulit. Sebenarnya kulit itu kan memang salah satu bagian tubuh yang kuat karena dia melindungi kita gitu. Apa yang bisa membuat terjadi gangguan-gangguan kesehatan pada kulit kita? Ya, salah satunya kondisinya apabila itu tadi ya kebersihannya tidak dijaga. Kemudian ketika sawar kulit kita atau barrier pertahanan itu melemah. Nah, kapan nih melemah? Ketika dia kondisinya kering, dia akan rapuh ketika dia tidak terhidrasi dengan baik, nutrisinya tidak dipenuhi. Itu ibarat anyaman, dia tidak akan serapat yang seharusnya gitu. Jadi dia ada celah, sehingga dari celah itu mungkin gampang terjadi luka, lecet, atau mungkin luka-luka mikro yang kita tidak pernah lihat, gampang gatel ya. Kemudian dari lecet atau celah itu
bisa masuk berbagai macam faktor eksternal yang mungkin bisa menyebabkan masalah pada kulit seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi pertama ini bisa terjadi masalah pada kulit. Kalau kita bicara kulit itu paling kuat gitu loh, kenapa ada masalah. Nah itu pasti karena kitanya ya yang kurang jaga kebersihan, atau juga mungkin ada kegiatan-kegiatan yang kita juga nggak sadar itu bisa melukai atau membuat kesehatan kulit kita nggak baik gitu ya. Apalagi kalau kita tidak memberi mereka nutrisi, jadinya kayak istilahnya kulitnya kelaparan, kehausan gitu ya. Jadi kering kerontang. Nah ini bakal banyak masalah dan pastinya sensitif si kulit. Nah salah satu yang kalau kita lihat ini nih paling sering terjadi dan kayaknya menurut kita kering banget nih. Akhirnya jadi deh udah kering, menebal, gak kerasa lagi ya. Itu baal gitu ya, kebal gitu ya. Ini adalah kapalan. Sebenarnya kapalan itu apa sih, Dok? Ya, kapalan itu adalah satu bentuk penebalan kulit ya yang terjadi di satu area kulit yang sering mengalami gesekan atau tekanan secara berulang, intens gitu dan berlebihan. Gitu. Nah, apa yang menyebabkan jadi penebalan? Apakah istilahnya kalau kita berpikir kulit itu hidup, melihat ternyata di bagian ini bentengnya harus lebih kuat nih karena tekanannya lebih ini, berarti harus lebih tebal. Apakah seperti itu atau memang ada kondisi lain yang membuat jadi ada penebalan? Iya, kenapa sih kok menebal gitu ya? Jadi sebab utamanya adalah karena gesekan atau tekanan yang berulang tadi di tempat yang sama secara berulang-ulang dan intens gitu ya. Sebenarnya kapalan ini adalah suatu respon normal karena itu suatu defense mechanism ya dari kulit kita gitu. Jadi dia adalah suatu proses proteksi yang normal dari tubuh kita untuk memperkuat jaringan kulitnya terutama di area yang tadi terkena gesekan atau tekanan tadi supaya dia lebih kuat. Jadi gitu kayak membuat benteng harus lebih tebal dengan gitu cara ya. apa? Dia memproduksi keratin yang lebih banyak dibandingkan area yang tidak mendapatkan rangsangan itu tadi gitu. Jadi dengan keratin yang lebih banyak itu tadi otomatis kulit akan tampak lebih tebal daripada area yang tidak terkena gesekan atau tekanan tadi gitu. Nah, sebab-sebab gesekan atau tekanan itu contohnya apa sih ya? Misalnya gesekan yang kita rasakan ketika bermain senar itu pada pemain musik biasanya. Terus kalau kita jalan tidak menggunakan alas kaki itu juga bisa menyebabkan kapalan. Terus kita juga menggunakan sepatu yang tidak tepat baik ukuran, bentuk, seperti itu juga itu bisa menyebabkan kapalan gitu. Atau pada kondisi seseorang yang memiliki kelainan bentuk kaki gitu. Misalnya pada orang yang memiliki jari-jari kaki yang agak melengkung di tengah persendiannya, misalnya pada penderita diabetes, nah itu juga bisa menyebabkan adanya tekanan abnormal di salah satu area di telapak kaki sehingga menyebabkan munculnya kapalan tersebut. Jadi kalau bagaimana cara mencegahnya ya dihindari aja penyebabnya sebenarnya ya. Betul. Tapi kadang-kadang kapalan ini kan bukan satu kondisi yang ada gejala di awal gitu ya. Rasanya apakah dia sakit dulu atau seperti apa, tiba-tiba udah tebel aja nih gitu ya. Sebenarnya bisa nggak sih kita lihat nih kayaknya bagian ini nih mulai ke arah-arah kapalan nih. Di kondisi seperti itu bisa nggak kayak dihambat agar tidak makin menebal? Iya betul ya Mbak Dika, karena ini adalah suatu proses yang normal, jadi biasanya awal-awal memang nggak ada gejalanya dan itu hal yang wajar gitu. Tetapi ketika mulai menimbulkan gejala dan itu mengganggu aktivitas sehari-hari kita, maka kita katakan itu adalah kondisi patologis atau suatu penyakit yang harus kita atasi gitu dan kita terapi. Gimana sih supaya tidak berlanjut ya, supaya tidak bertambah gitu? Tentunya kita harus menghindari penyebabnya gitu. Kita harus tahu dulu nih penyebabnya apa, apakah karena gesekan, tekanan, atau karena ada kelainan bentuk dari kaki, atau mungkin ada posisi dari tulang yang abnormal sehingga menyebabkan ada tekanan yang berlebih di satu titik di kaki itu gitu. Sehingga dengan mengetahui penyebabnya kita bisa eliminasi dan kita hentikan dari proses penebalan kulit itu dan juga menghindari supaya kapalan ini tidak terbentuk lagi. Awal-awal memang gejalanya mungkin dari kulitnya kalau diraba tuh agak kasar, terus terasa lebih tebal daripada kulit sekitar. Mungkin awal memang ringan, itu terus agak mengeras gitu ya. Lama-lama mungkin ditambah dengan kulit yang kering, pecah-pecah, kemudian semakin menebal, semakin dibiarkan dan
selama masih ada tekanan atau gesekan atau faktor pencetus itu, maka bisa semakin menebal dan akan menimbulkan rasa nyeri yang mengganggu. Oke, akhirnya bisa sampai ke rasa nyeri ya. Nah, sebelum membahas nyerinya tuh dari mana gitu ya, saya mau tanya dulu, ada nggak pengaruhnya tentang gender dengan kapalan ini? Apakah laki-laki lebih mudah kapalan dibanding perempuan, atau sebenarnya nggak ada ngaruhnya nih, perempuan laki-laki sama aja? Tidak ada perbedaan yang signifikan sih kalau dari gender ya, tapi tergantung aktivitas juga, tergantung apa yang menyebabkan si faktor pencetus ini muncul. Oke, jadi bukan merasa oh kulit laki-laki lebih tebal terus gampang ngapalin, enggak ya, enggak sama sekali. Kita juga nih yang perempuan walaupun kulitnya halus, kalau kita punya aktivitas yang terus-menerus membuat tekanan bisa aja terkena kapalan. Nah tadi dokter bilang kapalan bisa sampai menyakitkan. Ini kan penebalan kulit, rasanya aja kebal gitu ya. Nah kok bisa sakit? Sakit itu kan apa, di mana? Nah karena saking tebalnya dia, kadang dia akan seperti mengusik jaringan sekitarnya termasuk saraf gitu. Jadi itulah yang kemudian menyebabkan ada keluhan nyeri biasanya. Itu sih biasanya udah agak tebal gitu ya, dan agak berat biasanya lama. Oke, terbayang sih. Jadi makin tebal akhirnya bukan cuma menjadi defense ataupun benteng di luar, dia menekan jaringan yang ada di dalam gitu ya. Karena bagaimanapun ini kan jadinya sudah bentuknya tebal dan keras. Iya, apalagi kalau ada infeksi di situ. Nah, apa yang menyebabkan kapalan bisa infeksi? Ya, biasanya sih karena kondisi kulit yang kering ya. Dari situ kulit yang kering seperti yang saya bilang itu bukan merupakan sawar kulit yang baik. Jadi dia sebuah benteng pertahanan yang sangat rapuh gitu. Jadi gampang sekali terkena atau menjadi celah untuk si mikroba atau kuman, bakteri segala macam untuk masuk sehingga menyebabkan infeksi. Terutama salah satu juga pada penderita diabetes gitu ya. Kadang kan awal-awal tuh nyeri tidak dirasakan sehingga biasanya kalau ada nyeri kan kita refleks ya, mungkin refleks menghindar atau apa, karena ini tidak dirasakan maka berkepanjangan sehingga terjadi infeksi yang tidak bisa sembuh seperti normalnya gitu. Apa sih tanda-tandanya kapalan kita sudah mulai infeksi? Apakah ada yang lain gitu ya selain tadi penebalan kulit, sudah mulai ada mungkin bernanah kah atau mungkin kemerahan kah? Warnanya berubah. Bisa jadi muncul tanda-tanda peradangan ya, misalkan tadi nyeri, kemudian kemerahan gitu, kemudian mulai ada luka atau lecet gitu yang kalau bisa berlanjut mungkin bisa sampai ke perdarahan atau ini ya kalau dibiarkan saja. Ternyata loh ya si kapalan ini yang kadang-kadang kita acuhkan remehkan gitu ya. Bener, dan ini bisa berbahaya. Nanti kita lanjut lagi ya dok ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih membahas tentang kapalan nih. Yuk, yang kapalan merapat ya. Boleh tanya-tanya sama dokter kita di 2903264 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama dokter kita, Dr. Syafri ya, Zidni SPDV spesialis dermatovenerologi dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke dok, kalau bicara kapalan, sebenarnya ada nggak sih area yang istilahnya paling sering, area favorit kapalan itu ada gitu ya? Apakah hanya di kaki saja, atau sebenarnya bisa loh muncul di mana-mana? Iya, oke. Pada intinya kapalan ini bisa terjadi di area yang terkena tekanan, sering terkena tekanan atau gesekan tadi ya. Mulai dari kaki nih, yang paling sering telapak kaki. Kadang tuh yang paling banyak tumit gitu ya, karena biasanya pada orang yang mungkin cara jalannya salah sehingga dia hanya menumpu beban itu pada area tertentu di telapak kaki saja gitu. Kemudian di sela-sela jari kaki itu juga bisa terjadi kapalan karena bisa terjadi gesekan kan ketika berjalan gitu pada beberapa orang. Kemudian
di jari-jari kaki itu sendiri juga bisa terjadi kapalan, terutama bagi orang yang menggunakan sepatu yang ujungnya itu menyempit gitu ya, dan itu digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama gitu. Misalnya berdiri lama atau jalan kaki ke sana kemari lama seharian gitu, itu juga bisa menyebabkan kapalan. Sedangkan area lain selain kaki itu tangan pastinya ya, yang sering sekali kita gunakan untuk beraktivitas itu, misalnya di area yang kita gunakan untuk beban pada saat kita menulis, itu juga lama-lama bisa terjadi kapalan ya, bila terlalu menekan gitu, kadang kan ada orang yang seperti itu. Kemudian ada juga pada orang yang berolahraga, angkat besi, angkat beban gitu ya, bila bebannya berat gitu dan tanpa menggunakan proteksi sama sekali, maka di area yang terkena barbel itu bisa terjadi kapalan juga gitu. Kemudian ada pokoknya intinya adalah tempat-tempat yang terkena gesekan maupun tekanan tadi ya, termasuk salah satunya gesekan senar pada saat orang bermain musik, itu kan ya, di ujung-ujung jari biasanya ya, pemain gitar gitu misalnya, itu banyak dijumpai ujung-ujung jarinya kapalan seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang tekanan yang bisa terjadi gitu ya saat kita beraktivitas, ada beberapa yang memang nggak bisa dihindari gitu ya, gara-gara nggak mau ngapalan, nggak mau pokoknya nggak mau jalan gitu ya, nggak mau berdiri, nggak mau masak, nggak mau nulis gitu, akhirnya jadi males ya. Nah, apakah ada tindakan atau mungkin hal yang bisa membuat kita mencegah kapalan walaupun kita tetap bisa menjalani aktivitas sehari-hari? Iya, tentu bisa. Bukan berarti kalau misalkan sering berjalan terus kaki terkena tekanan gitu, terus kita nggak mau jalan gitu ya. Sebenarnya prinsipnya gunakan alas kaki yang nyaman dan benar gitu ya, sesuai dengan aktivitas kita, sesuai dengan bentuk kaki kita gitu. Jadi jangan gunakan ukuran yang terlalu longgar, terlalu sempit. Longgar juga gitu. Enggak ya? Iya, karena kaki akan tergesek-gesek juga gitu. Termasuk salah satu penggunaan pada saat kita menggunakan sepatu baru, itu kan juga suka tergesek-gesek ya awal-awalnya. Kenapa ya kayak gitu ya dok ya? Nah itu suka kesel deh. Kita bisa gunakan plester atau mungkin kasa atau ini ya untuk mengurangi gesekan itu supaya karena sepatu baru belum sesuai dengan anatomi kita gitu ya. Gitu, dan masih kaku, lebih kaku dari ini ya biasanya gitu. Terus kita gunakan protektor misalnya pada saat kita harus mengoperasikan alat yang memang menyebabkan gesekan atau tekanan pada tangan kita, misalnya tadi pada saat angkat barbel kita gunakan sarung tangan gitu. Terus pada saat mencangkul mungkin gitu kan karena berat, terus juga bisa menyebabkan tekanan. Kalau memang ingin mengurangi kemungkinan terjadinya kapalan, ya kita gunakan proteksi sarung tangan seperti itu. Oke, jadi pertama menghindari, lalu gunakan alat-alat yang memang istilahnya alas kaki gitu ya, yang memang nyaman sesuai kondisinya. Kalau yang baru gitu kan kadang-kadang masih kaku, berarti mungkin bisa pakai plester ya dicegahnya pakai ya. Plester, supaya tidak terjadi kapalan. Jadi sepatunya bagus, tapi nanti kakinya jadi nggak bagus gitu. Jadi jangan mengalah pada si sepatu ya, kita coba ada perlawanan dikit lah agar kita nggak kapalan. Berarti memang ya mencegahnya, triggernya juga harus dicegah gitu, dihindari ya. Dan pada kondisi tadi seperti yang saya sebutkan, ada kondisi kelainan bentuk kaki, itu juga ada sol khusus untuk kondisi seperti itu. Jadi yang memungkinkan beban yang ditumpu oleh kaki, beban yang diberikan oleh kaki itu merata ke seluruh area telapak kaki. Baik. Nah, kalau kita bicara tentang kapalan kan pasti ada ininya ya, ada fasenya dari yang ringan sampai yang berat. Kalau kita bicara tentang penanganannya nih Mbak, dok, kok jadi Mbak ya? Kalau udah ngomongin sepatu, cewek belanja jadi kayak sister bestie aja nih. Oke, jadi kalau bicara tentang penanganannya, yang ringan itu biasanya dimulai dengan apa nih? Kalau kapalan, apakah memang udah harus dengan obat tertentu atau memang sebenarnya masih bisa dengan pelembab? Oke, kita lihat lagi ya, kalau berbicara tentang penanganan, kita lihat seberapa parah penebalan kulitnya. Kalau yang masih ringan seperti yang dikatakan tadi barusan, biasanya pasien masih bisa melakukan beberapa penanganan yang dilakukan di rumah gitu ya.
Di antaranya misalnya merendam kaki di air hangat tadi selama mungkin kurang lebih 15 menit gitu. Tujuannya supaya bagian yang kapalan tadi bisa melunak, kemudian bisa mengelupas nantinya gitu. Terus kalau perlu kita lakukan eksfoliasi atau kita juga bisa gunakan batu apung itu untuk membantu mengikis bagian yang menebal gitu. Tapi jangan berlebihan, tetap ya, takutnya nanti malah muncul luka. Juga di garis bawahi lagi untuk penderita diabetes tidak disarankan dilakukan pengikisan ini sendiri ya, karena nanti takut malah akan terjadi infeksi atau luka gitu yang berkepanjangan. Terus setelahnya bisa kita gunakan pelembab untuk ya tadi juga melunakkan bagian yang kasar, melunakkan bagian yang menebal tadi gitu. Terus kita berikan plester atau mungkin perban di bagian yang sering terkena tekanan atau gesekan tadi supaya tidak bertambah tebal gitu. Belum membaik tapi makin nambah tebal karena tetap ada tekanan itu kan takutnya. Itu dia ya, jadi bahaya ya kalau misalnya udah kapalan walaupun ringan terus aja ya ada tekanan, nanti ada lama-lama berat ya dok ya. Oke, sebelum kita lanjut dok, ada pertanyaan dari pemirsa lewat Instagram dari @Brenda. Selamat pagi dokter, saya setiap hari menggunakan high heels, akibatnya bagian pinggir jari kaki saya kulitnya agak menebal dan lebih gelap. Apakah ini kapalan dan bagaimana nih cara mengobatinya? Terima kasih dokter, ini dari Mbak Brenda ya. Mungkin bisa dijawab dok, silakan. Iya, ini salah satu ini ya kapalan juga, bentuk kapalan yang muncul dari penggunaan sepatu ya sehari-hari gini. Bagaimana cara mengatasinya? Pertama lakukan perawatan kulit kaki seharian gitu ya, harian. Jadi tadi ya bisa direndam dengan air hangat selama 15 menit, kemudian kita lakukan sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi, eksfoliasi atau mungkin pengikisan. Kalau takut berlebihan, biasanya kita bisa ke salon terdekat gitu ya, cari yang terpercaya dan terjamin kebersihannya juga ya. Karena kadang-kadang itu dari alat-alat yang digunakan ada yang beberapa kali pakai untuk satu orang ini gitu ya, satu orang yang datang gitu ya. Jadi akibatnya jadi tidak higienis, terus malah terjadi infeksi juga bisa ada seperti itu. Jadi tetap kita pilih-pilih, lakukan perawatan secara rutin, tapi juga pilih tempat yang tepat gitu ya. Terus rajin menggunakan pelembab pastinya, karena itu akan membantu melunakkan dan memperbaiki kulit kita gitu. Nah, selanjutnya supaya tidak berkepanjangan atau tidak bertambah lagi kapalannya, mungkin bisa dilihat nih aktivitasnya tadi siapa ya, aktivitasnya pasien Mbak Brenda itu seperti apa sehari-hari gitu. Kalau misalkan aktivitasnya memang banyak berjalan gitu ya, banyak menggunakan kaki sehari-hari sih sebaiknya tidak selalu menggunakan high heels ya, takutnya nanti malah akan menyakiti kaki, kemudian mengurangi keindahan kaki kita juga gitu. Kadang-kadang mungkin bisa diselang-seling dengan penggunaan flat shoes, kemudian cari kaki mungkin kalau misalkan menggunakan high heels bisa yang tidak menyempit di area depannya gitu ya, karena itu juga salah satu faktor penyebab itu biasanya kapalan di jari-jari kaki gitu. Oke, ini nggak Mbak Brenda aja nih, saya langsung lihat kaki saya nih, kayaknya yang disebut dokter semua ada gitu ya. Tapi bukan berarti penggunaan high heels dengan ujung sepit itu tidak boleh ya. Tapi kalau misalkan cuman gini, kita lihat aktivitasnya lagi. Kalau misalkan saya cuman pergi ke sini gitu atau ke mall gitu yang cuman sebentar gitu sih tidak masalah, tidak akan menyebabkan rangsangan yang berlebihan dan terus-menerus tadi yang kemudian menyebabkan kapalan. Tapi kalau berlebihan dan terus-menerus, nah itu yang akan menyebabkan kapalan tadi terjadi. Jadi memang boleh gitu, bukan nggak boleh, tapi ya jangan tiap hari. Lihat juga kemana kita mau pergi ya, medannya seperti apa. Kalau udah awal-awal muncul nih, kayaknya agak sakit-sakit nih penyesuaian ke kaki nih gitu, pakai plester. Oh itu dia. Jadi jangan dipaksain penyesuaian, biar terbiasa, biar dekat dan kenalan gitu ya. Nggak juga, malah jadi kapalan. Dan kita harus lihat juga mau kemana. Jangan sampai kita salah juga menggunakan alas kaki ke tempat yang salah, itu juga masalah ya. Karena kadang-kadang kita menggunakan misalnya
stiletto, terus ke pasar tradisional ke ada pasar juga tradisional, gitu ya, ke licin. jalanan yang menanjak. Betul, itu juga itu salah banget ya. tumpuannya akan lebih ini lagi ya, dan berat itu badan. akan menyebabkan si lecet tadi terus Iya. jadinya kapalan. Nah, mungkin Mbak Brenda bisa ini ya, tipsnya dari dokter kita bisa dilakukan ya, jangan tiap hari mungkin menggunakan sepatu yang high heelsnya lumayan tinggi, haknya, jadi bisa paling tidak kakinya lebih sehat gitu. Oke, Dok, kalau tadi kan eksfoliasi ya, eksfoliasi kan mungkin tadi ada dengan batu apung gitu ya. Nah, ada juga nih sebagian orang yang mungkin kadang ngerasa, oh udah tebal nggak bakal kerasa, dikikis lah dengan benda-benda tajam yang ada di rumah. Ini bahaya nggak sih, Dok? Tidak disarankan pastinya ya. Jadi kalau misalkan kulitnya itu sudah menebal dan mengganggu nih, sebaiknya tidak dikelupas atau tidak dikorek-korek sendiri, atau bahkan kadang mungkin ada yang iseng gunting gitu. Nah iya kan suka ada yang kayak gitu karena ya. ini pakai ya cutter atau paling apa. juga nggak kerasa gitu. Betul. Karena ini tebal gitu, tapi kan kita nggak tahu ya seberapa dalam itu penebalan kulit kita yang terjadi. Tahu-tahu kita kelupas ternyata kedalaman, terus malah jadi luka, malah jadi ulkus gitu ya, jadi infeksi nantinya gitu. Jadi kalau memang sudah dirasa mengganggu aktivitas sehari-hari, menimbulkan nyeri gitu ya penebalannya, itu sebaiknya segera konsultasikan saja ke dokter spesialis dermatovenerologi terdekat yang ada di sekitar Anda gitu, supaya penanganannya bisa lebih baik gitu. Oke, nah Dok, ini kan yang sering banget kita lihat ya, banyak banget juga di marketplace itu seperti kayak sarung kaki yang di dalamnya memang ada istilahnya cairan atau mungkin serum kimiawi gitu ya, yang dipakai semalaman, besok paginya tuh bisa mengelupas tuh kakinya, kulit kakinya gitu ya, kakinya mengelupas, kulit kaki bisa mengelupas. Tapi pada kenyataannya nggak segampang itu, saat dikelupas bisa ada rasa perih juga loh gitu ya. Nah sebenarnya yang seperti ini bisa digunakan nggak sih? Apakah tepat dan efektif? Apakah dampaknya benar-benar bisa mengobati masalah kapalan atau kulit kaki yang kering tadi yang lebih keras, atau sebenarnya bisa jadi ada iritasi malah? Kalau untuk perawatan kulit kaki sehari-hari boleh dilakukan ya, tapi sekali lagi hati-hati dalam pemilihan produk, cari produk yang sudah terbukti keamanannya, terus terjamin dari BPOM-nya seperti apa. Kan banyak produk yang dijual abal-abal ya sekarang, taunya isinya mungkin zong gitu ya, bukannya cairan yang mengeksfoliasi dengan baik, malah cairan yang lain gitu. Nah selain itu kalau misalkan kondisi kapalan, tentunya kembali lagi ke kondisi kapalannya tuh seperti apa gitu. Tidak serta-merta kalau kita lakukan eksfoliasi besoknya kemudian langsung membaik, itu juga tidak bisa. Itu kan berarti model eksfoliasi yang oklusi gitu ya kan, karena didiamkan kemudian besok baru dilihat gitu kan kondisinya. Nah seperti itu. Jadi boleh-boleh aja selama itu produknya jelas, aman gitu ya. Jangan sampai yang abal-abal akhirnya malah jadi masalah kesehatan baru ya, Dok ya. Oke, pemirsa, makin seru ya tentang kapalan ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang kapalan. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021-290-32-644 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Syafria Zidni SPDV, spesialis dermatovenerologi dari Rumah Sakit Permata Depok. Nah Dok, kalau bicara tentang kapalan yang memang kondisinya sudah parah gitu ya, mungkin sudah ada infeksi di sana, masih boleh dilakukan eksfoliasi nggak? Atau sebenarnya infeksinya harus istilahnya diobati dulu? Oke, tentunya pastinya untuk terapinya harus atas pengawasan dokter ya. Kemudian kita lihat lagi seberapa parah. Kalau misalkan belum terjadi infeksi ya, kita bisa gunakan bahan-bahan yang sifatnya itu keratolitik. Keratolitik itu adalah dia bisa menghancurkan keratin yang terbentuk tadi. Jadi supaya itu kapalannya berkurang gitu ya. Bisa dalam bentuk krim, gel, atau mungkin solusi atau cairan, bisa juga dalam bentuk plester. Itu biasanya mengandung bahan aktif berupa asam salisilat. Itu bisa dioleskan sendiri pasien di rumah, terus diawasi juga dengan
dokter ya, konsultasi dokter. Kalau diperlukan masih bisa dilakukan pengikisan dari bagian kapalan tersebut, tapi tergantung lagi di area mana, kapalan bentuknya seperti apa, seperti itu ya. Kemudian kalau udah terjadi infeksi ya tetap kita harus obati dulu infeksinya juga dengan menggunakan antibiotik itu. Tetap tadi itu ya. Jadi jangan sampai saat peradangan itu ada infeksi itu terus ada lagi pengikisan, justru mungkin akan ada masalah lain gitu ya tadinya nanti nggak selesai. Terus kita lihat lagi penyebabnya. Kalau ternyata karena kelainan bentuk ya, kadang-kadang beberapa case tertentu itu diperlukan tindakan bedah untuk memperbaiki kelainan tersebut sehingga nantinya tidak berulang lagi kapalannya. Itu gitu. Dia tuh karena ada terus penekanan di sana ya. Nah, Dok, kalau misalkan memang bentuk kakinya nggak ada masalah, terus sempat kapalan gitu, lalu kapalannya sudah sembuh nih, bisa nggak sih terjadi kapalan berulang di area tersebut lagi, atau tidak akan terjadi ketika tidak ada penekanan yang serius? Selama masih ada faktor pencetus pasti bisa terjadi lagi, tapi kalau sudah tidak ada faktor pencetusnya maka kapalan itu bisa berhenti ya, bisa berhenti di situ aja dan tidak menimbulkan gejala apa-apa. Jadi kalau selama masih ada penekanan di situ-situ lagi ya tetap aja ya dok ya akan kembali lagi ya, berarti bukan cuma diobati, dicari lagi nih faktor penyebabnya. Harus dihindari kalau bisa dihilangkan. Misalnya ternyata alas kaki tersebut, alas kaki kesayangan kamu ternyata memang yang paling menyakitkan, mau nggak mau ya harus kita buang. Atau mungkin digunakan pada acara-acara tertentu saja gitu ya, disayang-sayang nggak apa-apa, ntar aja pas lagi acara tertentu gitu ya. Jadi tidak tiap hari. Jadi memang ini adalah kondisi yang sebenarnya nggak nyaman ya dok, nggak pernah kita pikirkan juga, kadang-kadang tiba-tiba udah kapalan aja karena gejalanya nggak kelihatan. Memang harus benar-benar dijaga. Kalau misalkan nanti ke depannya ini terus terjadi ya, tadi dokter juga sempat bilang bahwa kondisinya akan makin parah, bahkan bisa sampai ke infeksi dan ini juga bisa mengganggu kesehatan karena bisa kemana-mana juga ya dok ya. Bisa ada komplikasi juga nggak sih, apalagi kalau misalnya tadi ada diabetes kan? Ya bisa, tentunya akan mengurangi mobilitas kita ya sehari-hari, karena kaki itu kan sangat penting kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari ya, kita jalan kemana-mana pakai kaki gitu. Once ada kelainan di situ pasti mobilitas kita juga sangat terganggu karena sakit pastinya ya. Oke, semoga kita bebas dari kapalan ya, Indonesia bebas kapalan 2024, amin. Oke dokter, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Tetap jaga kesehatan ya, biar terus main ke sini. Oke pemirsa, gimana tips dari dokter kita sudah dicatat semuanya, semoga berguna untuk Anda. Selamat berakhir pekan, saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.